Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menjabarkan bersama-sama ya, melanjutkan yang ayat 5, ayat 6, ayat 7 pelan-pelan ya. Nanti bila mana kami kurang luas mohon diluaskan. Bila mana tulisan kami ada yang salah mohon diluaskan ya. Kalau dibenerin nanti merasa bener lagi kan, serba salah kan, nanti keakuan lagi. Jadi diluaskan bahasanya, karena tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kami ambil sunatullahnya ya, kami ikuti sunatullahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya membahas Al-Quran itu bersama-sama. Makanya beliau punya murid tidak disebut murid tapi disebut sahabat, agar saling mengisi masukan-masukan pendapat apa diolah bersama. Ayo kita mengolah bersama ya. Intinya di saat kita membaca jangan terbawa subjek. Kita posisi aslinya objeknya Gusti Allah. Jadi di saat kita membaca kita juga kena yang membaca, jangan menunjuk keluar ya, jangan menunjuk keluar. Ya, arti dari Al-Baqarah sudah ada yang judulnya Al-Baqarah ayat 1-2. Ini sudah ada keterangannya ya. Rincian makna sudah ada. Mohon disimak. Kalimat bareng-bareng ya. Ulaika ala hudam, tulisannya hudan ya, dibaca hudam, idgham diguna. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, tulisannya min, dibacanya mir karena idgham bila guna ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim ya. Ala ya, ala bukan ala. Kalau ala berarti sudah ganti huruf. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Yuk kita perhatikan kalimatnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Kalau kalimat mereka jangan ke orang. Kalau ke orang berarti kita kalau ke orang lain berarti kita sudah terbawa suasana subjek. Ke kita, karena ini yang ngucapin Gusti Allah, yang ngucapin Tuhan, kita kena. Mereka, yang mana ini? Mereka ini. Mereka, kita jangan ke sana ya, karena ini subjek. Kitanya objek, berarti kita yang kena. Yang disebut mereka itu manusia. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayo kita paham. Mereka itu berarti kita ya, kami ya. Jangan ke orang lain, ayo ke kami. Yang namanya manusia, ya kalimatnya manusia, sehat jasmani dan rohani, ini selalu ya. Ya, pasti mendapatkan petunjuk. Pasti. Tinggal kitanya mau ambil apa enggak. Ini ada huruf ya. Huruf ya yang kosong. Ya, setiap manusia itu pasti mendapatkan petunjuk, karena kalimatnya syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kalau posisi kita sebagai manusia pasti akan menerima petunjuk. Sudah dikasih, setiap manusia itu dikasih, setiap orang itu dikasih, tinggal posisinya kita mau menerima enggak. Itu aja sebenarnya. Karena kadang-kadang petunjuk itu di sini bertentangan di jiwa kita. Masa iya sih? Bener enggak sih? Itu nanti gejolak dulu. Makanya rata-rata, contoh begini. Saya dikasih tahu oleh Gusti Allah untuk memberi tahu kepada teman-teman kalau usolli sama sholat itu berbeda. Itu kan petunjuk. Tapi di sini, wah nggak mungkin. Usolli sama sholat ya sama. Nah ini sudah dikasih petunjuk masih berontak. Kalau betul usolli itu diyakini sholat, contoh
sholat jenazah. Sholat artinya sadar. Mensolatkan jenazah, menyadarkan jenazah. Nah itu kan nggak masuk. Kontra dong, masa jenazah disadarkan? Kalau kalimatnya mensolatkan jenazah. Padahal bacaan dan gerakannya itu udah betul. Usolli. Usolli artinya menghormat. Makanya begini, kan kalimatnya usolli bukan usolat. Usolli ala hadal mayiti kalau laki-laki. Arba'at takbiratul fardu kifayati lillahi ta'ala. Jadi kalau di sini kita ucapan sama gerakannya pas, mindsetnya pas, saya niat menghormati ini jenazah karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pas. Karena gerakan dan ucapannya pas. Saya usul itu saya niat menghormati jenazah. Tapi kalau di sininya sholat berarti berubah makna, menyadarkan jenazah. Ya. Ini petunjuk loh. Usolli dan sholat itu tidak sama, ya tidak sama. Di saat kita berontak, ya berarti masih orang, belum manusia. Nah ini petunjuk luas ini ya, luas banget. Adzan bukan panggilan sholat. Adzan itu pemberitahu, titik. Tinggal belakangnya apa. Tapi kalau ada orang, yo adzan ya panggilan sholat, berarti masih orang, belum manusia, sehingga petunjuk nggak diterima. Contoh, umpamanya kalau adzan panggilan sholat, lah orang mati itu diadzani dipanggil sholat, dipanggil sadar. Bayi lahir diadzanin. Jadi sudah ada videonya, mohon ya, adzan bukan panggilan sholat, itu lebih lengkapnya, lebih luasnya ada di video yang sudah 3 bulan yang lalu kami upload ya. Bahwa adzan itu pemberitahu waktu. Bayi lahir diberitahu, kamu waktunya ke alam dunia, tadinya alam rahim. Kalau zuhur azan, oh waktunya zuhur, asyar azan, waktunya asyar, maghrib azan, waktu. Pemberitahu waktu. Orang mati diazanin, diberitahu, kamu tadinya hidup bersama saya di alam dunia, sekalam alam barzakh. Itu pemberitahu waktu. Jangan langsung digandeng panggilan sholat. Jadi nggak nyambung kalau panggilan sholat, orang mati masa dipanggil suruh sadar. Ya itu. Jadi petunjuk yang masuk akal, tapi kadang kita itu kok menolak. Nah ini makanya ini nanti ada hubungannya dengan ini, dengan ayat 6-nya. Nah, berarti orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang sudah menjadi manusia, sudah menerima. Setiap manusia, setiap orang, setiap insan kamil, ya pokoknya berbentuk raga ini diberi petunjuk akliyah, ya artinya begini, yang sehat akalnya, sehat jasmani dan rohaninya, ya karena kalau yang ada yang ODGJ itu kan ya nggak perlu baca ini, nggak perlu mengkaji ini. Ya karena kalimatnya hudan linnas, kita harus luas, mohon diluaskan, hudan linnas ya. Berarti setiap manusia diberi petunjuk, tinggal mau menerima apa enggak. Ayat 6-nya. Ini nunnya bertasdid. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, ini jangan dibaca aan, ini tulis, ini ifa. Kalau dibaca aandar, ini sudah salah 2. Kalau dibaca aandar, itu salah 2. Kalau dibaca aandar, salah 1. Ini hamzah. Kalau ini alif, a, enteng. Aandar tahum, kan ini sawa, bukan sawaun, tapi sawa. Hamzah paling ya, kalau hamzah itu kalau alif a, i, u, kalau ain a, i, au. Nah ini ada 3 ya, a, i, u. Kalau alif a, i, u, kalau ain a, i, au.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam ifa lagi. Tulisannya tun ya. Ifa. Tunzirhum la yu'minun ya. La yu'minun. Kan bunyi matinya aja la yu. Nah, bunyi matinya hamzah itu la yu'minun, berarti hidupnya nah itu. Sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, kafir masih bahasa Arab, makanya saya tambahin kafir masih bahasa Arab. Di saat kita ngomong kafir, nanti orang lain lagi. Di saat baca ayat selalu diri kita. Ini kami subjek sementara. Posisi kami tetap ada di objek. Kafir masih bahasa Arab. Saya ulang lagi. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi, menutup-nutupi, umpamanya padahal nggak tahu tapi pura-pura tahu, itu berarti bahasa Arabnya kafir. Menutupi atau tertutup, nggak mau ngapa-ngapain, umpamanya orang mau bilang ini udah diem aja. Jadi kalimat kafir, kafaro itu sangat amat luas. Kalau disebut kafir, tagnya bahasa Indonesia, tapi ini bahasa Arab. Makanya diartikan lagi. Orang yang tidak tahu, tapi merasa tahu, berarti tidak tahunya itu ditutup-tutupi seakan-akan tahu. Nah, ini berbahaya ini. Aslinya orang itu tidak tahu, tapi merasa tahu. Mengaku tahu berarti tertutupi ya, artinya ketidaktahuan. Kalau ngomong bodoh ketinggi kasar ya. Orang yang bodoh tidak mengakui kebodohannya, ngakunya pintar, berarti kan menutupi ya. Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga beriman, mereka tidak juga merasa. Nah, beriman itu luas. Rasa, merasa, nyaman, aman, damai, iman. Tidak merasa. Jadi orang kalau sudah menutupi atau tertutup, tidak tahu apa-apa tentang apapun, tentang kehidupan dunia, bukan cuma tentang Al-Quran. Jadi, kalau kita ada kalimat ini, sudah tahu bahwa ini kok subjek, tapi kita berada di subjek. Nah, ini menutupi lah, bang. Manusia itu duduknya ada di objek, kenapa sebagai subjek itu juga sama. Jadi seakan-akan selalu menunjuk orang lain, bukan menunjuk diri kita. Menunjuk diri kita. Karena yang ngucapin Gusti Allah, di saat kalimat mereka, yang baca juga kena. Kami juga kena ya. Jadi kalau sudah tertutupi atau menutupi, pura-pura lah bahasanya itulah, sudah nggak mau merasakan kenyamanan. Iman itu ya sama juga, mereka tidak juga beriman, mereka tidak juga nyaman. Kalau orang tertutupi, menutupi itu kan gelisah, tidak juga beriman, tidak juga nyaman, damai. Nah, itu luas ya, luas, mohon diluaskan. Jadi orang kalau tidak tahu, tapi merasa tahu, sebenarnya kan tersiksa, makanya tidak beriman, tidak bernyaman, tidak berdamai dengan dirinya. Nah, antara ya jiwa raganya itu tidak berdamai. Damai, nyaman, aman itu iman amanu ya, luas. Nah, ayat ke-7-nya, yuk perhatikan. Khatamallah, bukan ya, karena khu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisha. Bukan hi. Kalau hisawantun berarti mengganti huruf h. Ini rin, ra, ri, risha, risha, wantung, risha, bukan hisa. Ini kalau hisa udah salah dua. Kalau hisawatun
Hisawatun, ya. Tulisan aslinya kalau dibaca ghisyawatun, nah, tun tulisannya, tapi ini idgham bihuna, ya. Ghisya bukan hisa. Nah, kalau sudah hisa salah dua, sudah merubah huruf. Oh, yang penting nih aja, nggak bisa. Ada frekuensi, ada kerjaannya rokib atid, ya. Ghisyawatun walahum azabun awim. Awim bukan adim, bukan adim. Kalau adim salah dua. Itu tulisannya ain, awim, wa, bukan bo, bukan da, bukan dal, bukan zal. Kalau dibaca azim berarti dal besar. Kalau dibaca adim berarti dal kecil. Kalau dibaca awim berarti bo. Ini wa, ya. Azabun awim. Nah, ini susah memang makros. Kalau nggak bisa, mumet udah lari ke makna saja, lari ke makna saja. Gusti Allah telah mengunci mati. Nah, ini buka kurung, ayo. Gusti Allah sudah mengunci hati dan pendengaran. Ya, ini berbahaya. Ayo, siapa? Ya, ayo kita baca diri kita. Karena ini yang ngucapin Gusti Allah. Berarti kita objek. Gusti Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Nah, merekanya jangan ke sana. Karena ini yang ngomong Gusti Allah ya ke sini. Ke badan kita. Dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Yaitu tadi, kalau orang sudah dikunci, sudah kekeh, sudah pendiriannya, padahal salah, kan tersiksa juga. Makanya kalimatnya azabun awim, kesiksa. Orang kalau tidak tahu, ya ini bahasanya kayak dari kalau orang bodoh tapi merasa pintar, itu kan sudah tersiksa aslinya. Makanya azabun awim. Ya. Orang kalau tidak tahu tapi merasa tahu, pas giliran ditanya kan gelagapan, nah, itu sudah tersiksa sebenarnya. Di dalam membaca ayat saja, kalau sudah tidak tahu makhrajnya, tajwidnya, sudah tersiksa loh sebenarnya. Orang baca ini aja, kalau orang bacanya sih enak, tapi hatinya kan gundah gulana. Duh, saya nggak bisa tajwid deh. Sudah tersiksa. Azabun awim, sepanjangnya baca lagi tersiksa, karena nggak tahu mahrojnya. Kalau tidak tahu mahrojnya, ya belajar. Kalau nggak mau belajar, baca artinya saja. Intinya kalau membaca artinya, mohon kalau ada buka kurung jangan langsung dibaca, ditinggal dulu, ya. Jadi kalau kita memaknai, selalu ingat kedudukan kita sebagai siapa. Nanti subjek, predikat, objeknya diterapkan. Jangan langsung nanti orang lain. Kalau ada kalimat mereka, nanti orang lain. Padahal kita yang baca kena, gitu loh. Karena ini kan Gusti Allah yang mengucapkan. Di saat kita mengucapkan kan niru. Berarti bukan hak sepenuhnya. Kita hanya membaca agar kita tahu. Setelah tahu, oh saya objek. Kalau kalimat mereka ya jangan keluar ke kita dulu, ke dalam diri. Sudah paham betul? Sudah paham betul ya? Belum ya? Coba. Ini kan ulub. Ulub ini hati, pendengaran, penglihatan. Ya, ini makanya hati-hati kalau kita membaca, dikasih masukan tadi kok menolak, berarti sudah dikunci. Kalau azan itu bukan panggilan sholat, terus orang enggak, tetap panggilan sholat, berarti sudah terkunci. Sudah nggak mau lihat, nggak mau dengar, sudah dikunci, sudah masa bodoh. Ya ini yang berbahaya. Setelah itu pas di akhir hayatnya kan nangis, susah. Sudah dikasih tahu, di situ baru, aduh saya salah. Kalau sudah dihadapkan dengan malaikat Ijroil, ibaratnya, ya sudah nyesel, yang ada sudah nangis, sudah begini-begini. Jadi bahwa yang sudah dikunci,
itu jangan keluar. Oh, jangan-jangan diri kita hatinya sudah dikunci. Di saat dikasih masukan, usoli dan sholat itu berbeda. Tapi kalau kita kokoh sama, berarti sudah dikunci. Itu. Jadi jangan keluar, tapi ke diri kita. Ayo mohon diluaskan, ya. Mohon diluaskan. Jadi kalau posisi kita baca sementara di subjek, setelah itu kita langsung ganti posisi objek, ya. Jadi kalimat kafir ini masih bahasa Arab. Kafir, kafaro itu tertutup atau menutupi, ya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau menutupi terus nanti dikunci. Ini kan urutan. Kalau pura-pura pinter padahal bodoh, pura-pura pinter ditutup, dikunci sama Gusti Allah. Karena dikasih hidayah nggak mau diterima. Nah, ini nyambung ini. Dikasih hidayah lagi, dikasih hidayah lagi. Jadi dikasih Gusti Allah memberikan hidayah kepada siapapun, ya lewat siapapun. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu kerayu oleh casing, ya kan? Jadi kan kalimatnya ungdur makola, ini yang disuruh diperhatikan. Jangan melihat casingnya, jangan melihat mangkolanya, jangan. Karena wala tangdur itu kan nggak boleh lihat casingnya, tapi lihat suaranya, lihat ucapannya. Kalau ucapannya benar jangan ditolak. Ini rata-rata kita kan lihat ucapannya juga melihat casingnya. Jadi sehingga di saat casingnya nggak meyakinkan, langsung ditolak. Ini huruf iya-nya ini. Hati-hati, makanya kita kalau ingin mendapatkan ilmunya Gusti Allah, jangan lihat casing, jangan, berbahaya. Lihatlah apa yang diucapkan, apa yang dirasakan. Kalau memang betul ya diterima, itu petunjuk dari Gusti Allah lewat siapa saja. Lewat siapa saja. Ya, jangan sampai terkunci. Berbahaya kalau sudah terkunci. Azabun azimnya itu ya tiap hari. Ya logikanya tadi, kalau mahros nggak bisa kita bacanya udah tersiksa. Mau belajar udah tua, malu, kan tersiksa lagi. Itu padahal kalau sudah terbuka, kalau tidak mau menutup-nutupi, lego. Saya tidak tahu, saya bodoh, mohon diajarin. Itu lega, enak. Yang ngajarin juga enak. Lah kalau yang mau ngajarin, yang diajarin ngaku pinter, kan yang ngajarin nggak jadi. Udah pinter ngapain diajarin? Kalau ngaku bodoh baru diajarin. Ayo, jangan lupa ayat apa saja, surat apa saja, di saat membaca jangan terlena, jangan terbawa oleh subjek, ya. Jangan terbawa suasana oleh subjek, ini berbahaya. Karena kami sendiri dulu ya 30 tahun yang lalu itu kalau membaca itu seakan-akan yang punya ayat. Wah, itu sudah berdosa, mengakui ayat Tuhan tapi tidak mengakui firman-Nya Tuhan. Nah, ini judul videonya sudah ada ya. Banyak yang mengakui ayat Tuhan tapi tidak mengakui firman-Nya Tuhan. Jadi di saat baca ngikut gayanya Tuhan. Jadi orang lain yang ditunjuk-tunjuk lah, ini yang nggak boleh. Padahal posisinya ini kalimatnya Tuhan, ini ayatnya Tuhan. Di saat kita membaca kita subjek, sementara kita langsung kembali kepada objek. Di saat membaca mereka jangan ke sana, ke sini dulu. Ya. Jadi kalau kalimat merekalah ya langsung ke sini. Karena ini yang ngucapin Gusti Allah, ya. Jadi mohon nanti kalau kurang luas, ya, bagi yang belum nyimak video yang ayat 1 ayat 2-nya, mohon disimak. Ini ada artian secara spesifik per huruf, ini per huruf, ya, mohon ya. Cukup sekian ya. Nanti kalau kurang luas mohon diluaskan. Nanti ada sambungan lagi ke ayat 8-nya. Ini karena perintah, ya, perintah. Jadi udah kamu bikin video Al-Baqarah saja sampai selesai, pelan-pelan. Nanti kalau cukup 3 ayat, kalau cukup 1 ayat, nanti ada yang panjang banget, paling separuh-separuh. Itu yang nanti ada yang panjang banget loh, paling nanti separuh-separuh. Ini karena masih pendek-pendek, ya kami bisa 3 ayat. Jadi tergantung nanti posisi ayatnya dan posisi papan tulisnya ya. Kalau nggak muat, kalau sistem ngajinya bersama,
umpamanya kami yang megang Al-Quran, jadi nanti para sahabat ya, kalau ngomong sahabat nanti keder juga, ya jamaah lah, saya ambil sahabat pada megang Quran semua, saya baca, sana juga baca, nah itu baru bisa 5 ayat, bisa 10 ayat, bisa 20 ayat, tergantung waktunya. Jadi kalau andaikan ada 20 orang yang datang bawa Al-Quran semua, yang ada artinya semua, duduk bersama, itu bisa. Ya bisa satu-satu. Ini loh, lihat, ayo pada lihat semua. Itu mengkaji bersama. Di situ posisinya tidak ada guru, tidak ada murid. Posisinya sahabat, kita bersama-sama agar ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi belajarlah seperti Kanjeng Nabi, bersama muridnya, tidak dianggap murid, dianggap sahabat. Jadi belajarlah sistem sahabat ya. Belajarlah sistem sahabat, karena kalau sistem sahabat itu enak, enteng cara mengungkapkannya, tidak ada perisai, tidak ada batas ya. Saya ulangi lagi, kalau murid dengan guru pasti tetap masih ada batas, segan, takut. Itu yang sudah terjadi. Ya, terima kasih. Cukup sekian, nanti bila mana kurang luas mohon diluaskan. Bila mana tulisan kami ada yang keliru, ada yang salah, mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.